Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Satria Utomo dari Prodi Bisnis Digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dasar dunia kewirausahaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang identifikasi kewirausahaan. Apa sih yang dimaksud dengan identifikasi kewirausahaan? Kewirausahaan diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan aktivitas kewirausaha. Kata entrepreneurship merupakan kata yang berasal dari bahasa Perancis, yakni entrepreneur yang artinya petualang, pencipta, dan pengelola usaha. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan kreatif, inovatif dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda yang dijadikan dasar kiat dalam usaha atau perbaikan hidup. Hakikat dasar dari kewirausahaan adalah kreativitas dan keinovasian. Ya, itulah pengertian dari identifikasi kewirausahaan. Poin kedua, konsep kewirausahaan dan teori kewirausahaan. Teori kewirausahaan mempunyai dua sudut pandang. Yang pertama, menurut neoklasik dan Kreiseryan entrepreneur. Menurut neoklasik, teori ini memandang perusahaan sebagai sebuah istilah teknologis, di mana manajemen individu-individu hanya mengetahui biaya dan penerima perusahaan dan sekedar melakukan kalkulasi matematis untuk menentukan nilai optimal dari variabel keputusan. Dan menurut Kreiseryan entrepreneur, dalam teori Kreiser menyoroti tentang kinerja manusia, keuletannya, keseriusannya, kesungguhannya untuk swa atau mandiri dalam berusaha, sehingga maju mundurnya suatu usaha tergantung pada upaya dan keuletannya sang pengusaha. Maupun konsep kewirausahaan mencakup 5 hal, yakni 1. Kekuatan strength. Konsep kekuatan dalam kewirausahaan dapat diartikan sebagai aspek kondisi fisik yang mampu menyokong kegiatan kewirausahaan. 2. Kecepatan atau speed. Konsep kecepatan merupakan aspek lain yang tidak kalah penting dalam kewirausahaan. Kecepatan adalah suatu kemampuan dari seorang untuk dapat bergerak atau melakukan perpindahan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. 3. Daya tahan atau endurance. Daya tahan adalah salah satu keadaan yang berfokus pada kapasitas kerja yang terjadi secara terus-menerus. Dengan adanya daya tahan, maka perusahaan akan bertahan dari segala gempuran akibat perubahan situasi dari kondisi yang mungkin saja terjadi. 4. Kelincahan atau agility. Aspek kelincahan merupakan suatu kemampuan seseorang untuk dapat mengubah arah gerakan dengan cepat dan tepat tanpa kehilangan keseimbangan. 5. Kelenturan atau flexibility. Kelenturan adalah ketika seorang dapat menyesuaikan dengan apapun yang terjadi dalam hidupnya. Poin ketiga, fungsi dan proses kewirausahaan. Fungsi kewirausahaan dibagi menjadi dua, yaitu fungsi makro dan fungsi mikro. Yang pertama, fungsi makro. Secara makro, wirausaha berfungsi sebagai penegak, pengendali, dan pemacu perekonomian suatu bangsa. Yang kedua, fungsi mikro. Secara mikro, wirausaha adalah penanggung resiko dalam ketidakpastian, pengombinasian sumber-sumber, dan penciptaan nilai tambah. Dan proses kewirausahaan mempunyai 5 poin untuk menjadikan bisnis berhasil. Yang pertama, adanya ide untuk melakukan suatu bisnis. Sebenarnya kesempatan dan ide untuk melakukan sebuah usaha bisnis itu bukanlah hal yang mudah dan tidak semua orang memilikinya. Beberapa orang harus mempunyai kesempatan dan ide bisnis, yakni 1. Terjadinya perubahan-perubahan dalam lingkungan sekitar. 2. Kejelian seorang wirausaha untuk melihat peluang bisnis. Yang kedua, adanya kendala semua proses wirausaha yang dalam tahap mendirikan bisnisnya pasti akan menghadapi kendala, di antaranya A. Ide yang dimiliki ternyata tidak dapat. B. Masih terikat dengan perusahaan sebelumnya, terutama para karyawan yang hendak switch karir menjadi wirausaha. C. Tidak memiliki kemauan untuk berdiri sendiri. Yang ketiga, menyusun rencana bisnis. Rencana bisnis ini mencakup perencanaan produksi, perencanaan permodalan, perencanaan sumber daya, hingga perencanaan bagaimana pemasarannya.
Segala unsur-unsur tersebut harus dikelola secara baik supaya dapat berjalan dengan apa yang telah diharapkan. Yang keempat, mendapatkan bantuan dari lingkungan. Kekurangan yang ada pada diri kita perlu ditutupi dengan kelebihan dari orang lain. Ada beberapa peluang dari lingkungan sekitar yang sekiranya dapat dimanfaatkan dalam proses wirausaha ini, yakni A. Kontak pasar, B. Mitra kerja, C. Tenaga kerja yang mampu atau karyawan. Yang kelima, mempersiapkan strategi untuk memasuki pasar. Strategi tentu saja sangat dibutuhkan, terutama untuk seseorang wirausaha pemula mengenai bagaimana cara menjalankan kegiatan usaha bisnisnya. Bahkan pertanyaan mengenai lebih baik membeli perusahaan yang sudah ada atau melakukan kegiatan franchising atau waralaba itu juga termasuk strategi. Poin keempat adalah karakteristik kewirausahaan dan model penerapan kewirausahaan dalam dunia bisnis. Ada beberapa karakteristik yang harus diterapkan dalam kewirausahaan, yaitu 1. Kreativitas. Menjadi seseorang pengusaha dimulai dengan sebuah ide, Anda perlu melihat peluang menemukan secara inovatif untuk melakukan sesuatu dan memberikan solusi kepada publik. 2. Gairah. Gairah atau passion adalah yang mendorong wirausaha. Mereka biasanya menyukai apa yang mereka lakukan, dan ini membantu mereka menginvestasikan waktu mereka dalam proyek mereka. Yang ketiga, ada motivasi. Jadi seorang pengusaha dimulai dengan sebuah ide. Anda perlu melihat peluang, menemukan cara inovatif untuk melakukan sesuatu dan memberikan solusi pada publik. Yang keempat, pengetahuan produk atau layanan. Pengusaha tahu apa yang mereka tawarkan dan kepada siapa mereka dapat menjualnya. Tentunya dengan jelas kategori produk atau layanan yang Anda jual dan bagaimana mereka memberikan nilai kepada konsumen. Model kewirausahaan dalam penerapan bisnis. Model penerapan kewirausahaan dalam dunia bisnis adalah salah satu cara strategi yang digunakan oleh para pengusaha untuk menciptakan, mengembangkan, dan menjalankan usaha mereka dengan kreatif, inovatif, dan efektif. Model penerapan kewirausahaan dapat bervariasi tergantung pada jenis produk, target pasar, nilai tambah, biaya, dan tujuan bisnis. Beberapa contoh model penerapan kewirausahaan dalam dunia bisnis. Satu, franchise. Franchise model ini memungkinkan pengusaha untuk menjual hak pengguna merek, produk atau sistem bisnis yang sudah terbukti sukses kepada pihak lain yang disebut sebagai franchise. Keuntungan dari model ini adalah franchise dapat memanfaatkan reputasi, pelanggan, dan dukungan dari franchisor. Yang kedua, e-commerce. Model ini memanfaatkan teknologi internet untuk menjual produk atau layanan secara online kepada pelanggan di seluruh dunia. Keuntungan dari model ini adalah pengusaha dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Yang ketiga, social entrepreneurship. Model ini berfokus pada menciptakan solusi-solusi yang berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, sekaligus menghasilkan keuntungan. Keuntungan dari model ini adalah pengusaha dapat memberikan nilai lebih kepada pelanggan dan stakeholder, meningkatkan reputasi, dan berkontribusi pada perubahan sosial. Adapun kreativitas dan keinovasian yang bisa menciptakan peluang. Inovasi dan kreativitas adalah komponen penting dalam menciptakan sebuah peluang usaha. Bisa disimpulkan, fungsi kreativitas dalam inovasi adalah menciptakan hal yang baru dan dikembangkan dengan sesuatu yang baru. Semua bisnis atau usaha yang maju dan berkembang menerapkan upaya kreatif dan inovatif. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang menerapkan hal ini karena dengan berpikir kreatif dan inovasi perusahaan dapat bersaing
Jadi, inovasi dan kreativitas adalah komponen yang sangat diperlukan untuk orang yang sedang berwirausaha atau sedang melalui bisnisnya. Karena dengan menciptakan hal baru, usaha akan mampu bersaing. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.